Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan salam mendengarkan. Bab 27, kontrak langsung dihentikan. Aku mendengarkannya. Angel terdiam sejenak, kemudian tatapannya tertuju pada Nyonya Besar Kusuma. Semua orang semakin tercengang. Ini benar-benar tidak masuk akal. Semua orang tahu kalau Angel sangat membenci Valentino. Sekarang Angel malah berkata dia bersedia mendengarkan Valentino. Astaga, bagaimana mungkin? Akan tetapi, bagi Robert, masalah ini sesuai dengan keinginannya. Bagus sekali. Kamu kira setelah grup Kusuma kehilangan kalian, kita sekeluarga tidak bisa hidup? Kalau mau pergi, ya pergi sekarang juga. Semoga nanti kalian jangan menyesal lalu meminta Angel kembali. Valentino menatap Robert untuk beberapa saat, kemudian berbalik dan membawa Angel pergi. Omong kosong! Aku memohon pada kalian. Kalian kira kalian siapa? Terdengar bentakan Robert dari belakang. Di rumah Angel. Valentino! Kamu bilang hanya menyuruh Angel putuskan kontrak, tapi sekarang berani-beraninya kamu menyuruh Angel berhenti bekerja. Sebenarnya apa yang kamu mau lakukan? Mary marah besar. Kejadian ini benar-benar di luar pikirannya. Nyali Valentino besar sekali. Berani-beraninya dia membuat keputusan untuk Angel, untuk mereka sekeluarga. David juga mengernyit sambil menatap Angel. Dia berkata, Gel, kenapa kalian membuat keputusan semena-mena? Setelah Angel diam untuk beberapa saat, akhirnya dia menjawab. Aku akan mempercayainya untuk terakhir kali. Hebat. Hebat sekali. Kalian terus buat aku marah. Masih mau tunggu mereka memohon pada kalian? Kalian tunggu saja. Mary menunjuk Valentino dan Angel. Dia benar-benar murka. Mary merasa Angel pasti sudah dicuci otak oleh Valentino. Kalau tidak, bagaimana mungkin Angel mau mendengarkan kata-kata orang tak berguna itu? Dia pasti akan kemari untuk memohon pada Angel. Ucap Valentino yang sedang duduk di sofa dengan datar. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Malam ini sebelum jam 12 malam, kalau kamu tidak bisa melakukan seperti perkataanmu, ambil barangmu dan keluar dari rumah ini. Teriak Mary dengan marah sambil menunjuk Valentino. Angel juga melirik Valentino, kali ini dia tidak menghentikan Mary. Kali ini Angel mempertaruhkan semuanya pada Valentino. Jika Angel kalah, maka dia tidak akan mengasihani Valentino lagi. Angel memilih untuk mempercayai Valentino, tapi masih belum tahu apakah Valentino akan mengecewakannya atau tidak. Valentino menganggukkan kepala tanpa bersuara. Dalam hati dia berpikir, jam 12. Mepet sekali. Tapi, seharusnya ada orang yang lebih panik daripada aku. Di grup Kusuma, setelah Valentino dan lainnya pergi, ada orang yang datang ke perusahaan. Semua orang langsung panik ketika mengetahui orang yang datang adalah manajer dari Maple Rain Real Estate. Bahkan Nyonya Besar Kusuma sendiri pergi ke resepsi untuk mengantar tamu ke ruang tamu. Bobby, Robert dan beberapa anggota keluarga Kusuma pun menyambut tamu seolah-olah mereka sedang menyambut menteri kekaisaran. Walaupun Bobby adalah CEO perusahaan, dia biasanya tidak bersikap begini hormat kepada manajer perusahaan lain. Akan tetapi, tamu ini adalah manajernya Maple Rain Real Estate. Apa dia bisa dibandingkan dengan perusahaan lain? Bahkan, meskipun yang datang adalah pengawal Maple Rain Real Estate, statusnya jauh lebih tinggi dari seorang bos kecil. Selamat siang, kami datang untuk mengonfirmasi mengenai urusan kerjasama dengan grup Kusuma. Apakah Nona Angel Kusuma ada?
bapak tersebut membuka laptop yang dibawanya, matanya tertuju pada layar. Semua orang terdiam, kemudian Robert segera melangkah maju. Dia menjelaskan, Angel sedang tidak enak badan, jadi dia minta cuti sakit. Kalau begitu, setelah Nona Angel sembuh, aku akan datang lagi. Balas bapak itu sambil menutup laptopnya. Robert terdiam, kemudian segera menghampiri bapak itu. Pak, urusan kontrak mana boleh ditunda? Sebenarnya begini, mulai sekarang aku yang akan bertanggung jawab atas urusan kerjasama dengan Maple Rain Real Estate. Namaku Robert Kusuma. Aku adalah manajer umumnya grup Kusuma. Aku lebih berkuasa daripada Angel di grup Kusuma. Jadi tentu saja ini akan membuat kerjasama kita lebih menguntungkan, mencapai keinginan kita berdua. Benar, Pak. Apa yang dikatakan Robert benar. Dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas kerjasama dengan Bapak. Dengan begini, grup Kusuma bisa memberikan keuntungan yang lebih besar. Kata Bobby. Maaf, Maple Rain Real Estate ingin bekerja sama dengan Nona Angel, bukan Tuan Robert. Kata bapak itu. Setelah itu, bapak itu berdiri lalu ingin langsung pergi. Pak, tunggu. Bagaimana mungkin Bobby akan membiarnya pergi? Dia buru-buru berdiri lalu menghadang bapak tersebut. Robert juga menatap bapak itu dengan gugup, bahkan Nyonya Besar Kusuma terlihat lebih gelisah, apalagi anggota keluarga Kusuma lainnya. Lihatlah tampang mereka yang sekarang. Kesombongan mereka ketika menghadapi Angel dan Valentino tadi telah lenyap. Semuanya bersikap sangat sungkan. Pak, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab itu sama saja, kita semua karyawan grup Kusuma. Selain itu, dengar-dengar Maple Rain Real Estate mengandalkan keluarga Wijaya dari kota Miracle. Kalau begitu, kami tidak ada bedanya, kan? Ujar Bobby, lalu dia dengan tenang menyodorkan sebuah amplop yang tebal. Bobby merasa urusan ini seharusnya sudah tidak ada masalah. Keluarga Wijaya dari kota Miracle telah memberi keluarga Kusuma hadiah pernikahan, maka ke depannya mereka akan menjadi menantu. Dengan adanya hubungan ini, grup Kusuma memenangkan kerjasama ini kan menjadi hal yang sudah pasti. Sekarang Bobby juga memberi penanggung jawab kontrak kerjasama ini sebuah amplop uang, tentu saja urusan ini tidak akan ada masalah lagi. Valentino si sampah itu masih beraninya dengan tidak tahu diri berkata, semoga Bobby tidak akan menyesal. Hai MPH, apa yang perlu disesali Bobby? Tanpa mereka, kerjasama ini akan tetap berhasil. Namun, reaksi bapak ini justru membuat Bobby dan lainnya tercengang. Tanpa melirik ke amplop tersebut, bapak itu langsung menolaknya. Prasdir Kusuma, akan kuulangi kata-kataku lagi. Maple Rain Real Estate hanya ingin berurusan dengan Nona Angel untuk membahas urusan kerjasama kita. Kalau kalian mau mengganti orang, maka tidak ada yang perlu dibahas lagi, kita langsung akhiri kontrak ini saja. Nada bicara bapak itu datar, tapi dia bersikap sangat teguh. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi dengannya. Pada saat ini, semua orang menjadi semakin gelisah. Bagaimana mungkin mereka membiarkan kontrak yang sulit didapat ini berakhir begitu saja? Setelah kerjasama ini dijalankan, keuntungan keluarga Kusuma selama setahun pasti akan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan 5 tahun. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan baik ini. Nyonya Besar Kusuma merasa dirinya tidak boleh diam-diam lagi. Dia segera berjalan mendekat lalu berkata, Pak, aku adalah Nenek Angel. Masalah ini. Bapak ini sama sekali tidak memberi Nyonya Besar Kusuma kesempatan untuk berbicara. Dia menyelanya. Kalau hari ini aku tidak dapat bertemu dengan Nona Angel, maka aku akan langsung menghentikan kontrak kerjasama ini. Kalian pikir baik-baik saja? Pak, kontrak ini sudah ditandatangani. Persyaratannya sudah tertulis dengan jelas kalau pihak A memutuskan kontrak, maka kalian harus membayar uang penalti. Robert mulai merasa kesal. Dia hendak mengeluarkan kontrak, ingin membuat bapak ini merasa tertekan dengan persyaratan kontrak.
Walaupun Bobby merasa perbuatan Robert tidak baik, ini juga satu-satunya cara terakhir. Sehebat apapun Maple Rain Real Estate, mereka tidak akan langsung melanggar kontrak, kan? Jadi, setelah Robert mengatakan itu, semuanya tersenyum dengan sinis ke arah bapak itu. Sekarang kontrak sudah ditandatangani. Apa kamu masih ingin melanggar persyaratan kontrak? Akan tetapi, respons bapak ini membuat semua orang bengong dan ketakutan. Bab 28. Suruh Angel kembali. Haha, hanya ganti rugi sebesar 3,6 triliun saja. Maple Rain Real Estate masih sanggup membayarnya. Tapi, kalau kami berani memberikan uang ganti rugi ini, apakah kalian berani menerimanya? Seorang pria matang berkata dengan penuh maksud. Setelah itu, dia segera memalingkan tubuh meninggalkan perusahaan keluarga Kusuma. Semua orang yang ada di belakangnya terdiam dalam waktu yang lama dan dalam hati terus memikirkan sebuah pertanyaan. Apakah mereka berani menerima uang ganti rugi ini? Mungkin Maple Rain Real Estate bukanlah apa-apa, tapi bagaimana dengan keluarga Wijaya dari kota Miracle yang ada di belakang mereka? 3,6 triliun bukan angka yang kecil. Siapapun pasti menginginkannya. Namun, memiliki takdir untuk menerimanya juga belum tentu memiliki takdir untuk menghabiskannya, kan? Akhirnya, semua orang mendapatkan jawabannya. Mereka benar-benar tidak berani menerima uang ganti rugi ini. Kalau mereka benar-benar menerimanya, maka tidak lebih dari 3 bulan, grup Kusuma akan bangkrut. Keluarga Wijaya dari kota Miracle pasti memiliki kemampuan ini. Tidak boleh kehilangan kerjasama ini. Minta Angel kembali. Setelah sekian lama, Nyonya Besar Kusuma akhirnya membuat keputusan. Nenek, saat pergi Valentino terlihat begitu sombong. Kita tidak boleh membiarkan mereka kembali. Robert dalam hati merasa sangat kesal. Nyonya Besar Kusuma segera menatap Robert dan bertanya, apa kamu berani menerima uang ganti rugi itu? Aku tidak berani. Robert tertegun sejenak, setelah itu dia segera menundukkan kepala. Kemudian Nyonya Besar bertanya, apakah kita boleh kehilangan kerjasama ini? Tidak. Kecuali Robert, semua orang di keluarga Kusuma, termasuk Bobby, juga buru-buru menggelengkan kepala. Kali ini tidak ada orang yang mendukung Robert lagi. Semua orang tahu berapa besar keuntungan yang akan diterima keluarga Kusuma kalau kerjasama ini berhasil. Semakin banyak keuntungan perusahaan, maka dividen mereka juga akan meningkat pesat. Semua ini adalah uang nyata. Hanya dengan adanya Angel, maka mereka baru bisa mendapatkan uang ini. Kalau tidak ada Angel, maka mereka tidak akan mendapatkan apapun. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak perlu mempertimbangkan keputusan ini lagi. Pergi undang dia kembali, segera. Perintah Nyonya Besar Kusuma. Semua orang saling bertatapan. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang pergi memohonnya untuk kembali? Bagaimanapun juga, ini adalah hal yang memalukan. Terhadap orang-orang keluarga Kusuma yang arogan, siapapun tidak bersedia untuk melakukannya. Menurutku, orang yang membuat masalah lah yang harus mengatasinya. Jadi siapa yang mengusir Gel, maka orang itulah yang harus pergi memintanya kembali. Saran seseorang. Benar, memang seharusnya seperti itu. Hanya dengan begitu baru dapat menunjukkan ketulusan kita. Kalau tidak, Gel pasti tidak akan kembali. Robert, cepatlah pergi. Kamu tunggu apa lagi? Seketika, sikap semua orang di keluarga Kusuma segera berubah. Bahkan panggilan untuk Angel juga berubah menjadi Gel. Mendengar ucapan orang-orang, Robert sangat tidak rela, tapi dia juga tidak berdaya. Robert, pergilah. Bobby yang dari tadi terdiam akhirnya tetap tidak rela kehilangan Maple Rain Real Estate. Kamu juga ikut, kalian pergi bersama. Ucap Nyonya Besar Kusuma. Apa?
Bobby tertegun. Menyuruh Robert pergi sudah cukup memberikan wajah pada Angel. Robert sederajat dengan Angel, jadi tidak termasuk sangat memalukan. Akan tetapi, dirinya adalah orang yang lebih tua dari Angel. Kalau dirinya pergi meminta Angel kembali, bukankah itu lebih menyakitkan daripada menyuruhnya pergi mati? Kamu tahu betul akan perbuatanmu sendiri. Apakah kamu ingin menyuruhku pergi? Nyonya Besar Kusuma juga mulai kesal. Dia selalu berpihak pada keluarga Bobby, tetapi dia lebih peduli dengan perusahaan. Kalau perusahaan hancur, dia tidak hanya akan merasa bersalah pada suaminya, tapi keluarga Kusuma akan lenyap dan kehilangan wajah. Baik, aku akan mempertimbangkannya. Balas Bobby dengan merasa sangat malu. Nyonya Besar Kusuma memalingkan tubuh dan pergi. Lalu dia berkata sambil berjalan. Kalau masalah ini tidak diselesaikan, maka sudah saatnya mengganti orang untuk menguasai perusahaan ini. Mendengar ucapan ini, seluruh tubuh Bobby langsung gemetaran. Bahkan rasa senang yang masih tersisa juga hilang. Ayah, apakah kita harus pergi meminta Angel dan Valentino kedua sampah itu kembali? Robert merasa sangat tidak rela. Diam! Bobby berteriak dengan marah. Apakah kamu masih memiliki cara lain? Bagaimana kalau aku memberikan lebih banyak keuntungan lagi untuk Maple Rain Real Estate? Kata Robert sambil mengedipkan mata. Tidak, masalah ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Jawab Bobby sambil menggelengkan kepala. Sikap pemuda itu begitu keras, sama sekali tidak terlihat seperti ingin mendiskusikan kerjasama. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak ingin bekerja sama dengan grup Kusuma. Bagaimanapun juga, mereka tetap harus meminta Angel kembali. Pukul 10 malam di rumah Angel. Angel sekeluarga 3 orang ditambah dengan Valentino 4 orang sedang menunggu di ruang tamu. Mereka sudah menunggu di sini selama beberapa jam. Angel yang awalnya berharap sampai sekarang sudah mulai kehilangan harapan. Sedari awal dia sudah memikirkan kalau hal seperti ini tidak mungkin akan terjadi. Mungkin karena harga diri keluarga Kusuma, Nyonya Besar Kusuma akan menyuruh Angel kembali bekerja, tapi tidak mungkin akan membiarkan Robert datang memintanya kembali. Di sisi lain, wajah Mary dan David saat ini terlihat semakin muram. Mereka sudah memberikan kesempatan pada Valentino, tapi Valentino malah mengacaukan masalah ini. Lihatlah, lihat. Ini adalah kepercayaan dirimu. Haha, kenapa aku begitu bodoh dan mendengar ucapanmu? Sekarang sudah selesai. Gail kehilangan kontrak, selain itu juga kehilangan pekerjaan. Mulai besok keluarga kami akan menjadi bagian dari keluarga Kusuma yang terbuang. Valentino, kamu sungguh hebat. Sekarang kamu sudah puas, kan? Gail juga kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran sepertimu. Bukankah ini yang ingin kamu lihat? Kamu merasa dirimu tidak pantas untuk Gail, makanya kamu harus menggunakan cara ini untuk menghancurkan Gail. Mary menatap Valentino sambil menggertakkan gigi. Semakin berkata dia semakin marah dan ucapannya juga semakin sadis. Ibu, jangan mengatakannya lagi. Angel mendesah dan menghalangi Mary. Aku ingin mengatakannya. Dari awal aku sudah mengatakan kalau dia adalah pembawa sial. Bukan hanya dia sendiri yang jatuh miskin, tapi dia juga menghancurkan keluarga kita. Pergilah, pergi sekarang. Gail, buang semua barangnya keluar. Biasanya Mary tidak akan mengatakan ucapan yang begitu kasar, tapi sekarang dia sudah terlalu marah, jadi tidak memperhatikan ucapannya. Angel adalah putri semata wayangnya, tapi sekarang malah kehilangan pekerjaan dan kontrak, dia merasa kehidupannya tidak ada harapan lagi. Dia sudah dapat membayangkan, saat keluarga Kusuma berkumpul, bagaimana para bibi Angel itu akan mengejeknya.
sedangkan penyebab dari semua masalah ini adalah Valentino. Apakah kamu tidak bisa menjadi orang tidak berguna yang diam saja? Kenapa kamu ikut campur dengan masalah ini dan menyebabkan masalah berakhir seperti sekarang? Angel melihat jam dan sudah hampir jam 11. Dia juga sudah mulai putus asa. Aku kembali ke kamar dulu. Angel memegang pegangan sofa untuk membantu tubuhnya bangkit. Setelah itu, dia segera berjalan ke arah kamar. Angel, kalau kamu percaya padaku, berikan aku sedikit waktu lagi. Valentino menatap bayangan Angel yang sedih dan merasa sangat tidak tega. Angel menghentikan langkah kakinya membelakangi Valentino. Bahunya tidak tertahan dan bergetar, terlihat seperti sedang berusaha untuk mengendalikan perasaannya. Setelah sekian lama, Angel perlahan berkata, Tidak perlu, Valentino. "Terima kasih atas perhatianmu selama 3 tahun ini. Besok kita akan pergi mengurus surat cerai. Mulai dari sekarang kita berdua." Tok tok tok. Sebelum Angel selesai berkata, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan menghentikan ucapan Angel. Mary sama sekali tidak menoleh, lalu berkata dengan suara keras, Di rumah tidak ada orang, silakan pulang. Sekarang dia sangat kesal, hanya tinggal selangkah lagi dia sudah dapat mengusir Valentino dari rumah ini. Siapa yang begitu tidak tahu diri dan datang mengganggu pada saat ini? Bibi, apakah adik sepupu Angel ada di rumah? Dari luar pintu terdengar suara Robert yang pelan.